Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wansurna wal muslimina al madlumina fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita dan pemerintah kita dan bangsa kita, dan semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita kembali berjumpa dengan hari Jumat yang dikatakan Nabi SAW khairu yaumin, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di sana adalah yaumul Jum'ah, adalah hari Jumat. Jadi sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat lah Allah menciptakan Nabi Adam, dan seterusnya. Jadi sekali lagi keutamaan hari Jumat ini besar, dan ini sebaik-baik hari dalam sepekan. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak ibadah di hari ini, berbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga salat Jumat kita bagi laki-laki, dan baca surat Al-Kahfi sebagaimana pandangan mayoritas para ulama, serta berdoalah di pada asar khusus menjelang maghrib. Kata Nabi SAW, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar, maka carilah waktu mustajab atau waktu dijabahnya doa di akhir waktu setelah asar di hari Jumat, sebagaimana dalam hadis surat Imam Abu Dawud di atas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah ijabah dan kabulkan doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana biasa kita buka Q&A. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga. Dan terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami dari awal COVID sampai hari ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, jazakallahu khair kepada penanya. Dan semoga Allah SWT menjaga keistiqomahan kita dan memberkahi penanya, amin ya rabbal alamin. Perihal syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi, untuk syarat keempat yaitu jujur. Bagaimana caranya biar kita tahu kalau kita jujur sama Allah ya? Karena saya sendiri suka nggak percaya terhadap apa yang hati dan diri saya ucapkan. Lalu syarat kelima itu cinta. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta ke Allah dan Rasulnya SAW? Selama ini saya menjalankan ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, belum
belum di tahap secinta itu dengan Allah. Dan terakhir, kalau ada beberapa syarat yang nggak bisa kita penuhi, apakah kita akan selamat di akhirat? Karena untuk nurut sama Allah itu sulit sekali rasanya. Barakallahu fiik, semoga Allah memudahkan. Pertanyaan ini dijawab oleh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kejujuran itu akan terlihat di tengah-tengah ujian dan setelah selesai ujian. Karena tujuan besar dari ujian adalah menguji kejujuran kita. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Lalu ayat berikutnya apa? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Dan sungguh telah kami uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka jelas Allah akan melihat siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang berbohong. Nah, itu. Siapa orang jujur? Jadi melalui ujian lah terlihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Wah, hidupnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah. Bagaimana syarat inqiyat gitu loh, syarat inqiyat. Nurut, patuh, menyerah gitu, qabul, menerima. Jadi itu akan terlihat ketika ujian-ujian itu datang. Maka jadikanlah ujian sebagai alat evaluasi dan introspeksi diri, dan alat muhasabah, dan segera beristighfar dan bertobat kepada Allah lalu perbaiki diri. Jadi syarat tentang kejujuran itu diketahui melalui ujian-ujian hidup. Ujian-ujian hidup. Dan itu akan terlihat kalau kita mau evaluasi diri. Ketika kita ngadepin ujian kemarin tuh, kita mengedepankan Allah dan Rasulnya apa tidak? Gitu loh. Kita menghadapinya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya apa tidak? Kita berserah diri nggak kepada Allah? Gitu loh. Kita berjuang lalu kita serahkan, udah serahkan semua sama Allah. Lalu menerima apa yang Allah takdirkan. Menerima dalil ketika disampaikan. Dan seterusnya. Dan itu evaluasi yang harus terus kita lakukan dan terus kita kerjakan. Adapun masalah syarat kelima itu cinta. Apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan cinta ke Allah dan Rasulnya? Hadirin Allah muliakan. Para ulama mengatakan seperti Ibnul Qayyim, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin nggak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya cara untuk menumbuhkan rasa cinta setelah taufik Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal dan punya ilmu tentang Allah. Makanya itu kan kaidah kita di masyarakat dari dulu, tak kenal maka tak sayang. Itu gimana kita menyayangi seseorang kita nggak kenal? Nggak mungkin. Kenapa hadirin mencintai istri hadirin sekalian, atau kenapa ibu-ibu mencintai suaminya? Karena mengenal kebaikan dan jasa serta tahu sifat-sifat baiknya. Kan demikian. Kenapa kita mencintai seseorang? Karena kita tahu kebaikan dia. Kalau kita nggak tahu sama sekali, nggak ada rasa cinta. Nggak ada rasa cinta. Rasa cinta itu didapatkan dari ilmu. Begitu kita semakin mengetahui ini orang baik banget, orang ini, maka kita tumbuh simpati kepada dia, tumbuh respect kepada dia, semakin dalam lagi tumbuh rasa sayang, gitu. Dan kalau koridornya halal, maka tumbuh rasa cinta. Dan kalau secara umum, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya tuh cinta karena Allah terhadap dia. Kenapa? Karena pengorbanannya, komitmennya kepada Allah, ibadahnya kuat, berzikir kepada Allah, akhlaknya mulia. Jadi hadirin sekalian, kenalilah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyak di antara kita nggak kenal sama Allah dan nggak tahu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita nggak kenal juga sama Rasulullah SAW. Jadi gimana kita bisa mencintai sosok yang luar biasa ini? Oleh karena itu, kenalilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah hal yang sangat urgent bagi kita. Harus ada waktu untuk mengenal Allah SWT, nama-nama Allah SWT, dan sifat-sifat Allah SWT. Karena setiap nama pasti memiliki sifat nyata dan real, bukan kayak kita gitu loh. Bukan kayak kita. Ketika ada maling ayam ketangkap, nama Anda siapa? Budi Pekerti. Ya namanya Budi Pekerti tapi nyolong. Dan kalau ada yang namanya sama, ini kesamaan nama hanya kebetulan belaka ya, gitu kan. Dan ada banyak nama Budi atau Budi Pekerti baik-baik kok. Tapi itu tadi, atau nama Muhammad tapi nyopet kan ada banyak, gitu loh. Padahal Muhammad artinya terpuji. Jadi kita tuh kalau kita nama tuh belum tentu sama. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap nama memiliki sifat yang mulia dan sempurna dari nama tersebut. Ar-Rahman itu sangat pengasih kepada kita. Nah itu yang harus diperhatikan, nama dan sifat Allah itulah yang menjadi kunci kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah taufik dari Allah. Jadi banyak doa. Makanya seringkali kita lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Seringkali kita doa pengen A, pengen B, pengen C, tapi kita lupa berdoa untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa menjadi pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar cinta ini benar-benar bersemi kepada Rabbul Alamin. Banyak doa kepada Allah karena Allah yang bolak-balikan hati. Hati di tangan Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, banyak doa kepada Rabbul Alamin. Lalu kenalilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan. Kita harus sering-sering ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu ingatkan diri kita. Kita tuh lupa mengingatkan diri kita. Lalu ingatkan orang-orang terdekat kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, bagaimana nikmat yang Allah berikan di keluarga kita ini. Sehingga tumbuhlah rasa cinta kepada Rabbul Alamin. Ingat nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Lalu berikutnya, bersama orang-orang yang mengingatkan kebaikan Allah kepada kita. Bersama dengan orang-orang seperti itu. Bersama dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang selalu ngingetin atau suka ngingetin betapa baiknya Allah kepada kita. Kepada kita. Itu penting. Itu penting. Dan sesuai dengan koridor masing-masing. Artinya kalau konteks pernikahan, carilah pasangan dan menikahlah dengan sosok yang mampu menceritakan nikmat Allah kepada kita. Bukan pasangan yang kerjanya ngungkit-ngungkit kebaikan dia pribadi aja sama kita. Padahal itu pun dikasih sama Allah. Nah ini kan seringkali. Jadi kalau kita mau
jatuh cinta sama Allah, cari pasangan. Kalau konteksnya pernikahan ya, cari pasangan yang senantiasa mengingatkan kita tentang nikmat Allah kepada kita, bukan kebaikan dia kepada kita, yang akhirnya ribut tentang siapa yang paling berjasa di rumah tangga ini. Kan seringkali ributnya gara-gara itu. Aku udah begini, aku juga udah lakukan semuanya, aku udah berkorban, jadi udah mazhab aku gitu dalam rumah tangga. Padahal kalau kita lihat semua yang disebutkan baik pihak suami maupun istri itu karunia Allah tabaraka wa ta'ala, dan gak ada satupun yang angkat kepada Allah, gak ada satupun yang menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau konteksnya pernikahan, cari pasangan yang yang selalu dan senantiasa mengingatkan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan nikmat Allah kepada rumah tangga kita. Gitu. Bukan jago ngungkit-ngungkit jasa dia. Itu melelahkan punya pasangan demikian. Itu hal yang paling penting. Biar kita ingat selalu, iya benar ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasangan yang bisa mengatakan, Allah tuh baik banget sama kamu dan sama rumah tangga kita, bisa demikian. Jadi bukan hanya aku nih, jadi narsistik. Dia ingetin, atau istri yang ngingetin, Allah tuh ngejaga kamu loh mas, gitu loh. Aku tuh bersyukur punya suami yang sampai detik ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari pasangan yang bisa mengingatkan kita tentang kebaikan Allah kepada kita, nikmat-nikmat Allah kepada kita, penjagaan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita. Bukan suami atau istri yang mungkit-mungkit jasa-jasa dia terus. Itu konteks pernikahan. Konteks pertemanan demikian. Cari teman, cari sahabat yang senantiasa ngingetin kita tentang nikmat Allah kepada kita. Bukan yang pamer kekayaannya, pamer barang-barangnya, pamer prestasinya. Kalau bicara persahabatan dan pertemanan akrab, cari sahabat karib atau pertemanan sahabat-sahabat dekat yang mengingatkan kita tentang nikmat Allah kepada kita. Itu penting. Itu penting. Kalau kita belajar, cari guru yang mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Itu penting. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin dan lain-lain mengatakan bahwa tugas guru atau tugas ulama adalah mengajak orang kembali kepada Allah dan membuat orang atau masyarakat mengingat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, bukan mengajak masyarakat atau orang kepada dirinya. Jadi itu konteks. Kalau cari lingkungan yang membuat kita ingat terhadap nikmat Allah kepada kita, sehingga kita merasa disayang, merasa beruntung, dan akhirnya lahir rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi itu semua dikerjakan. Jadi cari sosok-sosok seperti itu sesuai dengan konteks masing-masing. Dan begitu juga kalau kita ingin anak kita mencintai Allah, selalu bicara tentang nikmat Allah kepada dia. Bukan ngungkit kita sebagai ayah atau kita sebagai ibu. Gak perlu lah. Justru coba kita jadi anak ya, ayah kita atau ibu kita selalu ngungkit jasa-jasa mereka. Emang kita tambah bahagia gitu? Enggak, tambah malas kita. Justru sebaliknya, semakin ayah kita atau ibu kita gak pernah ngungkit jasanya, kita semakin respect. Khususnya
ketika kita ditanamkan nilai. Jadi ayah dan ibu kita menanamkan nilai, menanamkan iman, menanamkan takwaan, menjelaskan tentang Allah, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Allah, tapi nggak pernah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Itu orang tua yang kita kagumi, kita respect sama mereka. Adapun orang tua cuma bisa ngungkit jasanya, mama udah lakukan ini kamu, papa udah lakukan ini. Semakin mereka cerita itu semakin malas kita. Ya itulah manusia. Jadi jadilah orang tua yang senantiasa mengingatkan nikmat Allah kepada anak-anak, atau kita anak-anak ke orang tua. Selalu demikian. Jadi sesuai dengan konteks. Maka solid. Jadi kalau konteksnya pertemanan, cari teman yang bisa mengingatkan diri kita tentang nikmat Allah. Persahabatan demikian. Cari guru yang mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita. Masalah pernikahan, carilah sosok pasangan yang senantiasa mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita, betapa baiknya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, dan seterusnya, sehingga rasa itu kuat dan solid. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan sekali lagi, kalau kita memperjuangkan 7 syarat tersebut, dan Allah maha melihat, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau Allah melihat kita benar-benar memperjuangkan, maka Allah nggak pernah menyelisihi janjinya. Allah nggak pernah menyelisihi janjinya. Optimislah dan baik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus berusaha dan wujudkan 7 syarat tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi, dan beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai orang tua sudah berusaha agar anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi usaha kami tidak berhasil, Ustaz. Apakah ini ujian atau azab buat kami sebagai orang tua? Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran. Makasih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, selama anak masih hidup, tidak ada kata-kata tidak berhasil, tapi belum berhasil. Itu pun belum berhasil dalam konteks anak mendapatkan hidayah taufik, bukan belum berhasil sebagai orang tua. Karena kalau kita udah berusaha dan berjuang, dan anak tetap tidak mendapatkan hidayah, maka kita tetap berhasil sebagai orang tua. Sebagaimana Nabi Nuh tidak dikatakan gagal, Nabi Adam tidak dikatakan gagal, karena mereka sudah melakukan dan bertakwa semaksimal mungkin. Yang kedua, jangan pernah mengatakan hal tersebut. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dalam hadis Bukhari Muslim, doa salah satu di antara, atau doa salah seorang dari kalian akan diijabah selama tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud terburu-buru? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Yaitu dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Saya pernah mengatakan demikian. Kayak tadi, jangan sampai kita katakan aku udah berusaha, dan kalau orang tua sudah bilang berusaha, salah satunya kan doa, benar tidak? Tapi tidak berhasil. Jangan pernah mengatakan demikian. Justru itu yang membuat nggak berhasil. Kan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang akan dikabulkan selama nggak terburu-buru, selama tidak terburu-buru. Apa yang harus terburu-buru?
Seseorang mengatakan aku udah berdoa tapi tidak dikabulkan. Jangan, hadirin sekalian. Justru itu yang membuat kegagalan. Lalu gimana? Yakin kepada Allah. Udullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi SAW. Berdoa kepada Allah dalam kondisi Anda yakin dikabulkan sama Allah. Masih ada waktu. Ada banyak kasus anaknya dapat hidayah. Itu bukan ketika kecil atau remaja. Dapat hidayah ketika usia 20-an tahun. Dapat hidayah ketika 30 tahun. Saya ketemu seseorang dan dia sampaikan saya, dia dapat hidayah di usia kurang lebih 30 tahun. Dan ketika dia dapat hidayah di usia 30-an tahun, setelah taufik Allah, itu yang membuatnya adalah perjuangan orang tuanya dari kecil. Baru dia sadar. Dia katakan, dulu saya sangat benci sama ayah saya karena disiplin, ribet, bla 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 bla. Sekarang setelah Allah dan itu orang yang atau sosok yang paling berjasa dari semua pihak yang pernah saya temui. Dan kalau ayah saya nggak ketat seperti waktu saya kecil, saya nggak ngerti hari ini saya gimana. Saya begini itu setelah taufik Allah, ya ayah. Kapan sadarnya? 30 tahun. Ada anak dan itu dapat hidayah taufik setelah orang tuanya meninggal. Selama puluhan tahun nggak pernah mau. Dan begitu orang tua meninggal, saat semua yang disampaikan orang tuanya keluar semua gitu, dan sadar dia. Ada juga kasus dia masuk Islam 1 tahun setelah ibunya wafat. Dan ketika saya tanya, siapa yang paling berjasa terhadap itu setelah taufik Allah SWT? Ibu saya. Loh, kok bisa kan wafat? Iya. Selama hidup ibu saya ngajak saya untuk beriman, kembali kepada Islam. Dan saya nggak mau. Begitu ibu meninggal, itu keluar semua kata-kata ibu. Dan memenuhi hati saya. Awalnya dari kepikiran, terus saya dalami. Setelah 1 tahun berikutnya, saya memutuskan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1 tahun, jangan pernah meremehkan. Lihat bagaimana mentalitas Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. Ketika mau dihancurkan oleh malaikat, kata Nabi, saya masih berharap kalau mereka nggak masuk, paling tidak anak-anak mereka nanti beriman. Lahir dari sulbi mereka generasi yang beribadah kepada dan tidak melakukan kesyirikan. Dan orang-orang besar itu demikian. Orang-orang besar itu demikian. Dulu kami pernah tanya ke salah satu guru kami, udah sepuh, ketika beliau membagikan buku, kami tanya, emangnya dibaca kalau kita kasih buku? Mereka simpel jawab, beliau simpel jawab, mungkin hari ini nggak dibaca, tapi bisa jadi besok dibaca. Kalaupun besok nggak dibaca, bisa jadi bulan depan dibaca, atau 10 tahun lagi dibaca, 20 tahun lagi dibaca. Kalau dia nggak baca, bisa jadi ada di rak, dilihat oleh istrinya, dibaca sama istrinya. Kalau dia dan istrinya nggak baca, bisa jadi anaknya yang baca. Jadi lihat gimana mentalitas optimis gitu loh. Nggak pesimis, nggak dikabulkan. Kalau jadi orang tua masih pesimis, nggak bisa kita jadi orang tua. Kalau guru pesimis, nggak bisa jadi guru. Kalau ingin jadi pendidik masih pesimis, nggak bisa jadi pendidik. Pendidik, orang tua, guru, dan semua pendidik itu harus punya mentalitas optimis.
Karena itu contoh Rasulullah SAW. Dan Nabi itu yu'jibunil fa'lu. Nabi itu kagum dengan optimis. Kagum dengan optimis. Itu sunnah Nabi SAW. Dan para Nabi dan Rasul itu optimis. Walaupun sebagian mereka pengikutnya sedikit. Tapi tetap optimis. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi, terus dakwahkan. Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita seringkali terburu-buru. Jadi bukan gak berhasil, kita terburu-buru. Sebagaimana kata Nabi SAW, walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian tahu orang-orang yang terburu-buru, kata Nabi SAW. Pengen langsung menang besok atau hari ini. Pengen langsung berhasil hari ini atau esok. Sabar. Umat sebelum kalian itu diuji tuh ada yang digergaji, kata Nabi SAW. Dan mereka nggak goyah. Itu yang dikata Nabi SAW ketika ada sebagian meminta langsung didoakan menang dan seterusnya. Sabar. Dan itu tabiat manusia yang menghancurkan manusia itu sendiri. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 11. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu mentalnya terburu-buru. Pengen instan. Makanya salah satu penyebab maksiat itu mentalitas terburu-buru. Kan begitu. Karena begitu. Dari nyolong, nyuri, rampok, korupsi, segala macam. Itu mentalitas apa diantaranya? Buru-buru ingin kaya. Nggak mau jalani proses. Kesyirikan misalnya, pergi ke dukun, terus segala macam. Pakai jimat dan sebagainya. Itu mental terburu-buru. Jadi hati-hati dengan mentalitas terburu-buru. Nabi SAW itu buka Mekah itu tahun berapa deh? Berarti berapa perjuangan Nabi SAW? Berapa lama perjuangan Nabi SAW? Tahun ke-8 kan pembukaan kota Mekah. Berarti 8 tambah 13 21 tahun. Sabar, 21 tahun Nabi SAW. Itu manusia terbaik di dunia. Nunggu 21 tahun. Dan gak ngeluh, gak komplain, gak apa. Sabar. 21 tahun tuh lama banget. Kalau dijalanin, kalau baca doang sih cepat. Baca sejarah tuh cepat 21 tahun. Tapi jalanin, aduh. Dihina, difitnah, dicaci, dimaki, diperangi, diboikot. Tapi itu tadi. Memang orang-orang besar tuh sabar dan optimis dan yakin gitu. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Terus berjuang, berusaha, doakan, perbaiki hubungan dengan Allah, terus didik. Dan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Udullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dalam kondisi yakin diijabah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Sahabat, rutin jaga kesehatan. Ayo, terlibat langsung di gerakan sehat bermanfaat bersama Muhajir Project Peduli. Insya Allah, setiap kegiatannya membawa maslahat besar bagi kita maupun saudara-saudara lainnya. Apa saja kegiatan dan manfaatnya? Donor darah. Selain bermanfaat bagi kesehatan kita, dengan izin Allah, 1 kantung darah yang kita donorkan dapat menjadi sebab 1 hingga 3 nyawa terselamatkan. Khitan massal, mendukung perjuangan lebih dari 100 anak laki-laki muslim per tahun dalam menunaikan syariat Islam berupa khitan. Webinar kesehatan gratis, menambah pengetahuan seputar masalah-masalah kesehatan dan tata laksana pencegahan atau penanganan penyakit sebagai ikhtiar preventif terhadap penyakit. Pelayanan kesehatan gratis, berkesempatan mengecek kesehatan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol dalam darah secara rutin. Kacamata ilmu, menjadi bagian perjuangan para penuntut ilmu yang berikhtiar menjaga kualitas penglihatan untuk menunjang aktivitas menuntut ilmu. Raih seluruh pahala dan manfaat yang bisa kita raih dengan terlibat dalam rangkaian program Gerakan Sehat Bermanfaat, baik sebagai peserta maupun pihak yang mendukung terselenggaranya program tersebut dengan cara berdonasi.
Semoga setiap donasi yang disalurkan membawa keberkahan dari Allah untuk kita maupun saudara-saudara muslimin lainnya yang terlibat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening